Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Yuliati Fikri dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Yang pertama adalah latar belakang. Pembangunan di segala bidang harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri karena dibutuhkan biaya yang sangat besar. Peran serta masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan membayar pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sumber utama pembiayaan pembangunan di Indonesia adalah pajak. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat pada tahun 2018 penerimaan di sektor pajak menyumbang 92,4% dari sumber pendapatan nasional, sehingga pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari sektor pajak. Pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang memiliki proporsi terbesar yang dapat memengaruhi jumlah peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, yaitu faktor yang berasal dari dalam kebijakan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, dan faktor lain di luar kebijakan yang telah ditetapkan Kemenke maupun DJP. Faktor dari luar kebijakan Kemenke dan DJP salah satunya adalah tingkat inflasi yang cenderung fluktuatif yang terjadi pada perekonomian suatu negara. Inflasi mengakibatkan terganggunya sektor usaha yang berdampak pada banyaknya perusahaan yang mengurangi kegiatan ekspornya, yang berakibat sektor usaha kehilangan penghasilannya. Kemenke dan DJP melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Salah satunya adalah melakukan perbaikan pada kegiatan intensifikasi perpajakan dan ekstensifikasi perpajakan. Perbaikan intensifikasi perpajakan adalah dengan dilakukannya kegiatan pemeriksaan pajak sebagai langkah untuk mencegah terjadinya penyelewengan negara khususnya dalam penerimaan pajak. Perbaikan ekstensifikasi perpajakan adalah dengan memperluas basis data dengan meningkatkan jumlah wajib pajak. Setiap tahunnya jumlah wajib pajak akan bertambah sehingga pertambahan tersebut dapat mengakibatkan jumlah pajak yang disetorkan kepada negara juga semakin bertambah. Setelah itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan? Yang kedua, apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan? Dan yang ketiga, apakah jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan secara empiris pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Yang kedua, untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dan yang ketiga, untuk membuktikan secara empiris pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pada bab 2 terdapat kajian teoritis. Yang pertama adalah teori Keynes. Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dengan memfokuskan bagaimana perebutan rezeki antara golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan lebih besar dari jumlah barang yang tersedia. Implikasi dari teori ini adalah Keynes memiliki pandangan bahwa untuk menjamin perekonomian yang stabil, diperlukan peranan pemerintah seperti mengendalikan kebijakan fiskal di bidang perpajakan dan menekan pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada teori pertumbuhan neoklasik Solow. Pertumbuhan ekonomi neoklasik ini diungkapkan oleh Solow tahun 1970 yang menyatakan bahwa salah satu unsur yang dijadikan sebagai dasar pertumbuhan ekonomi adalah adanya unsur pertumbuhan penduduk. Implikasi dari teori ini adalah pemanfaatan pertumbuhan penduduk sebagai suatu sumber daya yang positif akan berdampak positif pula bagi pendapatan suatu negara dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada variabel Y, yaitu penerimaan pajak penghasilan. Menurut resmi,
Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Berdasarkan pengertian dari ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak atas semua penghasilan yang diterima pada tahun pajak dan yang diperhitungkan apabila penghasilan yang diterima melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Selanjutnya ada variabel X1 yaitu inflasi. Bank Indonesia menyatakan bahwa inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Selanjutnya ada variabel X2 yaitu pemeriksaan pajak. Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu ada variabel X3 yaitu jumlah wajib pajak. Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Inflasi yang parah terkadang menyebabkan penurunan produksi sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Inflasi telah membawa kerugian bagi masyarakat dengan pendapatan tetap. Tingkat pembelian barang dan jasa publik telah menurun. Akibatnya, masyarakat akan mengurangi tingkat pengeluaran mereka dikarenakan kenaikan harga barang dan penurunan nilai mata uang. Hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan yang diterima sehingga makin sedikit pula pajak yang harus disetorkan pada negara. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut, yaitu H1 sama dengan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Yang kedua, pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan pajak adalah salah satu pencegahan tax evasion. Pelaksanaan pemeriksaan pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan secara langsung. Hal tersebut dapat terjadi sebab dengan adanya tindakan pemeriksaan, DJP akan mengetahui sejauh mana usaha dari tindakan kecurangan yang bisa diperkecil ataupun dihilangkan sehingga tidak akan ada lagi celah atau kesempatan yang bisa mengurangi penerimaan pajak negara. Dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat frekuensi pemeriksaan, maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini. H2 sama dengan pemeriksaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Yang ketiga, pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Jumlah wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan karena semakin banyak jumlah wajib pajak terdaftar dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, maka akan semakin banyak jumlah wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin banyak jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan pada suatu negara. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini. H3 sama dengan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pada bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kasual antar variabel yang mempengaruhi pengujian hipotesis. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan data dokumen KPP Pratama dan data perpustakaan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Data tersebut adalah data penerimaan pajak penghasilan atau Y, data inflasi bulanan atau X1, data kegiatan pemeriksaan pajak atau X2, dan data jumlah wajib pajak atau X3.
Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama variabel dependen. Variabel dependen sering juga disebut dengan variabel terkait. Nilai suatu variabel dependen dapat berubah karena adanya variabel bebas atau variabel independen yang mempengaruhinya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan. Yang kedua ada variabel independen. Variabel independen disebut juga variabel bebas karena mampu mempengaruhi nilai variabel lain. Variabel independen akan mempengaruhi nilai variabel lain, yaitu sebesar koefisien perubahan dalam variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi, pemeriksaan pajak, dan jumlah wajib pajak. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang pengukuran sebuah variabel. Definisi operasional adalah semacam sistematika yang dilakukan oleh peneliti tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling jenuh, di mana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Lalu ada metode pengumpulan data. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, kemudian dikeluarkan oleh publik untuk tujuan agar dapat berguna bagi penelitian. Data tersebut berasal dari data dokumen KPP Pratama dan data perpustakaan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Peneliti mendeskripsikan analisis data dalam perhitungan statistik melalui nilai mean, median, modus, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, kurtosis, dan Jacobi-Rah. Yang kedua ada estimasi regresi data panel. Yang pertama ada Common Effect Model. Asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data panel dengan model Common Effect adalah asumsi yang menganggap bahwa intercept dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Persamaan matematis untuk Common Effect Model atau CEM adalah sebagai berikut. YIT sama dengan beta 0 plus sigma n K sama dengan 1, beta K X KIT plus EIT. Yang kedua ada Fixed Effect Model. Model efek tetap atau Fixed Effect adalah model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antar objek dalam koefisien regresi yang sama. Ada dua asumsi dalam model Fixed Effect yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi antar individu. Yang kedua asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi antar sampel dan antar periode waktu. Yang ketiga ada random effect model. Pada model random effect diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Yang pertama ada asumsi intercept dan slope berbeda antar sampel, dan yang kedua asumsi intercept dan slope berbeda antar waktu dan antar sampel. Lalu yang ketiga ada teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Yang kedua ada uji Hausman. Uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau Fixed Effect Model. Dan yang ketiga ada uji Lagrange Multiplier. Uji Lagrange Multiplier ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau Common Effect Model. Yang keempat ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Yang kedua ada uji R atau koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.
Semakin besar hasil R-squared, akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Yang ketiga ada uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Yang terakhir ada analisis regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara cross-section atau data beberapa perusahaan dan data time series atau data yang dihimpun lebih dari 1 tahun, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa perusahaan atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Regresi data panel idealnya digunakan untuk penelitian-penelitian akuntansi dan manajemen keuangan, di mana data penelitiannya merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.